Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pembahasan sebelumnya kita bahas terkait aspek yang dievaluasi pada aspek belajar, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada pertemuan kali ini kita coba bahas tentang kriteria penilaian, ranah dan bentuk hasil belajar. Perlu diingat bahwa untuk melakukan penilaian ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama itu instrumen yang digunakan dalam penilaian itu harus memiliki derajat validitas. Kembali saya ulas sebelumnya bahwa saya sampaikan sebelumnya, untuk sampai pada tahap proses penilaian, guru itu terlebih dahulu melakukan pengukuran menggunakan instrumen pengukuran. Nah, instrumen tersebut harus memiliki derajat valid, reliabil, dan reliable. Nah, pembahasan tentang bagaimana mengukur validitas dan reliabilitas nanti ada topik khususnya. Terus kriteria penilaian berikutnya ada fokus pada kompetensi. Jadi, instrumen yang digunakan itu harus memiliki acuan terhadap kompetensi apa yang harus dinilai dari siswa. Baik dari kompetensi afektifnya, kognitifnya, dan psikomotorik. Nah, ini artinya guru ketika menyusun instrumen penilaian harus berpatokan kepada silabus pembelajaran. Berikutnya harus komprehensif. Dimaksudkan agar hasil penilaian itu dianggap bisa dijadikan sebagai acuan penilaian. Kemudian objektif, di mana instrumen penilaian ini tidak mendiskriminasi siswa tertentu, bersifat adil, kemudian memiliki proses di mana prosesnya adalah proses pembelajaran terlebih dahulu, kemudian menyusun instrumen penilaian, lalu dilakukan pengukuran, baru nanti muncul penilaian. Kemudian juga sifatnya berkesinambungan. Lalu kriteria penilaian terakhir harus mendidik, di mana penilaian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas kompetensi siswa baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, teknik penilaian ada 3 aspek yang dinilai pada hasil belajar: afektif, kognitif, psikomotorik. Di tataran praktik sebenarnya di dalam proses pembelajaran, terkadang guru cenderung hanya melakukan penilaian pada aspek kognitif siswa saja, tapi tidak dominan pada aspek afektif dan psikomotoriknya. Penting diketahui bahwa 3 aspek ini harus diukur dan dinilai oleh guru selama proses pembelajaran. Nah, 3 aspek ini sangat penting sekali untuk diukur oleh guru karena 3 aspek ini merupakan satu kesatuan hasil belajar siswa. Kadang siswa rendah pada aspek kognitif tapi tinggi pada aspek afektif dan psikomotorik, atau misal aspek psikomotoriknya rendah tapi afektif dan kognitifnya bagus. Nah, artinya 3 aspek ini wajib diukur dan dinilai oleh guru untuk menilai hasil belajar siswa. Untuk menilai pada aspek afektif bisa menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian antar siswa, dan jurnal. Observasi ini dilakukan oleh guru, penilaian diri dilakukan oleh siswa untuk menilai sikapnya sendiri, sementara penilaian antar siswa itu dilakukan oleh siswa untuk menilai sikap
temannya. Kemudian jurnal nanti dilakukan oleh guru, di mana saat dalam jurnal tersebut terangkum sikap siswa secara periodik. Kemudian menilai kognitif siswa bisa menggunakan tes tertulis, bisa tes lisan, atau bisa penugasan. Pada aspek psikomotorik, bisa dinilai menggunakan tes praktek, bisa proyek, dan portofolio. Nah, untuk teknik penilaian masing-masing aspek berikut ulasannya. Terlebih dahulu untuk melakukan penilaian terhadap 3 aspek tersebut, guru harus melakukan telaah silabus untuk melihat kompetensi afektif apa yang harus diukur, kompetensi kognitif apa yang harus dikuasai, dan psikomotorik apa yang harus dikuasai oleh siswa. Kita lihat silabus kelas 8 misalnya, kompetensi inti, itu ada 4 kompetensi inti. Jika diamati kompetensi inti ini, KI 1 dan KI 2 itu mengandung kompetensi afektif. Ada nilai religius di sini, perilaku jujur, disiplin, santun, dan seterusnya. Sementara KI 3 itu terkait kompetensi kognitif, dan KI 4 menunjukkan keterampilan, mengandung aspek kompetensi psikomotorik. Jadi di kompetensi inti ini sudah tercermin bahwa 3 aspek tersebut harus dikuasai oleh siswa selama pembelajaran dan harus diukur oleh guru dan dilakukan penilaian. Misal kita ambil pada materi teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini yang misalnya ingin kita ukur. Kita lihat kognitifnya di sini yang harus dikuasai. Kognitifnya mulai dari memahami rumus sampai menyelesaikan masalah berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras. Nah, nilai yang harus dikuasai siswa selama pembelajaran teorema Pythagoras itu religius, mandiri, sampai ke sikap kerjasama. Nah, bagaimana penilaiannya? Bisa menggunakan lisan, tertulis, penugasan, unjuk kerja, portofolio. Nah, ini yang tertuang di dalam silabus. Kita terlebih dahulu coba melakukan penilaian terhadap kompetensi sikap siswa. Nah, instrumen yang digunakan seperti dijelaskan di awal tadi, ada observasi, penilaian diri, ada penilaian antar peserta didik. Nah, ini biasanya bisa berbentuk checklist. Jadi kita buat satu lembar, di dalam lembar checklist itu ada pernyataan, nanti tinggal di checklist oleh gurunya atau oleh siswa, tergantung mau menggunakan penilaian diri antar peserta atau penilaian diri oleh guru. Nah, checklist ini biasanya tinggal di checklist ada pilihan ya atau tidak. Ya mengandung unsur angka 1, tidak mengandung unsur angka 0. Nah, kalau skala penilaian nanti ada disertai rubrik, misalnya sangat baik, baik, cukup, tidak baik. Kemudian jurnal. Nah, jurnal ini catatan gurunya, catatan guru terkait kekuatan kelemahan sikap siswa selama pembelajaran. Ini biasanya secara periodik. Contoh, misal kita ambil penilaian sikap pada percaya diri. Tadi di awal kompetensi inti untuk sikap ada banyak sekali, ada 7 kalau nggak salah. Kita ambil salah satu contoh percaya diri yang kita ukur. Nah, ini rubrik. Kalau saya menampilkan rubrik seperti ini, artinya kita melakukan penilaian menggunakan skala penilaian. Jadi ada rubriknya. Percaya dirinya sangat baik dengan indikator selalu percaya diri dalam menyelesaikan tugas matematika. Baik jika sering percaya diri dalam menyelesaikan tugas matematika. Nah, ini mengandung skor. Nah, inilah instrumen untuk penilaian sikap percaya diri. Nanti kemudian disusun rekapnya seperti ini. Misal di materi teorema Pythagoras ada 7 aspek sikap yang harus dinilai, mulai dari religius sampai kerjasama. Contoh siswa misalnya Ali, atas nama Ali,
sikap religiusnya skor sangat baik, 4 skornya. Kemudian sampai kerjasama, skornya 3 baik. Kemudian dari 7 ini kita rata-ratakan, rata-rata sikap Ahmad Ali adalah 3,3 ini skor. Jadi di sini skor-skor ini yang dimaksud dengan pengukuran. Dengan lembar rubrik yang tadi, menggunakan skala penilaian. Kemudian ketika kita memberikan di sini ada profil sikap secara umum baik, pemberian kategori baik, ini yang dimaksud dengan penilaian. Jadi sikap Ali dalam proses pembelajaran teorema Pythagoras itu baik. Nah, baik ini dari mana? 3,3. Kita lihat di rubrik tadi. 3 sampai 3,5 itu baik, 3,5 ke atas sampai 4 itu sangat baik. Kalau di bawah 3, nah itu skornya kriterianya cukup. Oke. Berikutnya penilaian kompetensi kognitifnya. Tadi penilaian sikap, salah satunya adalah sikap percaya diri siswanya. Kognitif, instrumen yang bisa digunakan adalah bisa tes lisan. Nah, kalau tes lisan nanti guru menyiapkan daftar pertanyaannya, langsung ditanyakan ke siswa, nanti jawabannya diberikan skor oleh guru. Kemudian bisa instrumen penugasan, bisa berupa tugas di dalam kelas, ketika materi pembelajaran selesai, bisa juga dalam bentuk pekerjaan rumah. Nah, kemudian instrumen yang lain yang bisa digunakan selain tes tadi ada tes lisan, ada penugasan. Nah, tiga instrumen ini harus menguasai kaidah substansi, konstruksi, dan bahasa. Nah, biasanya ini untuk melihat terpenuhi tidaknya kaidah substansi, konstruksi, dan bahasa, ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini pengujiannya. Jadi ini kriteria tes di sini, nomor 4. Kita contoh untuk melakukan penilaian kognitif. Contoh yang kita gunakan adalah tes uraian. Kita susun soalnya terlebih dahulu. Kita susun soalnya, misal soal untuk Pythagoras berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang merupakan bangun segitiga itu? Berikan alasan. Nah, sebagai guru kita harus mengidentifikasi soal ini tingkatan kognitif yang mana. Seperti diuraikan sebelumnya, tingkatan kognitif ada 6. Manakah yang merupakan bangun segitiga? Nah, menentukan mana bangun segitiga itu merupakan tingkatan kognitif pengetahuan. Kemudian berikan alasan. Nah, berikan alasan ini tingkatan kognitif untuk pemahaman. Jadi dalam satu soal ini aja ada 2 tingkatan kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Kemudian yang B, tentukan bangunan mana yang merupakan triple Pythagoras. Nah, di sini untuk sampai kepada konsep triple Pythagoras itu menguji pemahaman siswa. Jadi pada pertanyaan pertama di poin B ini, tentukan bangunan manakah merupakan triple Pythagoras, itu menuntut pemahaman siswa. Kemudian buktikan itu menggunakan konsep Pythagoras. Nah, ini adalah tingkat kognitif aplikasi. Jadi di dalam 2 soal ini A dan B itu sudah mengandung tingkatan kognitif, pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Oke. Nah, soal uraian yang bagus itu harus disertai dengan pedoman penskoran. Pedoman penskoran misalnya tadi untuk A ini kunci jawabannya dan B ini kunci jawabannya. Nah, di masing-masing jawaban itu harus disertai skor. Misal di pemahaman ketika dia menyebutkan gambar A dan B saja skornya 2, kemudian ketika dia memberikan argumen alasan dikasih skor 2 lagi. Jadi pada A ini poin tertingginya 4. Kemudian B misalnya dia menggunakan prosedur merespon pertanyaan dengan diketahui ditanya, kita kasih skor 2.
Tapi ketika dia menjawab sampai kepada kesimpulan di sini, kita kasih skor 4. Jadi skor tertinggi di soal ini adalah 10. Nah, ini contoh untuk penilaian kognitif menggunakan tes uraian. Berikutnya penilaian pada kompetensi psikomotorik. Instrumen yang digunakan bisa berupa daftar cek seperti yang saya jelaskan tadi, bisa juga dengan skala penilaian menggunakan rubrik. Jadi teknik tesnya biasanya tes praktik, menuntut peserta didik melakukan keterampilan berbentuk aktivitas sesuai capaian kompetensi yang ditargetkan ditentukan di dalam silabus. Kemudian ada project, kita menggunakan penilaian project, di mana siswa diberi tugas meliputi perancangan, ada pelaksanaan dan pelaporan. Bisa juga kompetensi psikomotorik ini dinilai menggunakan portofolio, di mana ada portofolio ini ada pemberian tugas secara periode, misalnya setiap 3 pertemuan diberikan tugas siswa, pertemuan 3 berikutnya diberikan tugas lagi, nah terakhir nanti baru dirangkum dari semua tugas itu, skor dan nilainya. Contoh penggunaan penilaian psikomotorik, misal kita gunakan rubrik tes praktek keterampilan Pythagoras. Nah, indikator yang diukur, nah ini pengukuran. Pengukuran ada konsep Pythagoras. Penguasaan, jika siswa menguasai konsep Pythagoras, maka kriteria sangat baik, tertinggi. Kemudian mampu mengoperasikan konsep Pythagoras dengan skor tinggi 4, kriteria sangat baik. Nah, setelah ada rubrik nanti kita rangkum, misalnya Ahmad Ali pada indikator 1 penguasaan konsep Pythagoras sangat baik, kemudian indikator 2 pengoperasian Pythagoras baik. Jadi nilai rata-rata Ali dalam keterampilan Pythagoras sangat baik. Lagi-lagi saya sampaikan, ini bagian dari pengukuran, kemudian ini ketika menyampaikan profil keterampilan siswa, ini yang disebut dengan penilaian. Berikutnya untuk mengukur kompetensi psikomotorik menggunakan proyek, misalnya kita ambil contoh guru memberikan proyek ke siswa, mengidentifikasi bangun ruang, kemudian mengukur bangun ruang tersebut, entah kelilingnya, kemudian entah volumenya. Nanti di proyek tersebut ada aspek yang dinilai pada aspek persiapan, ada aspek pelaksanaan dan pelaporan hasil. Misal persiapan, kriterianya adalah penentuan objek bangun ruang yang diukur. Nah, misalnya objek yang dipilih oleh siswa tepat, kurang tepat, tidak tepat. Kalau tepat 3, itu skor tertinggi 3. Nah, untuk kriteria di masing-masing aspek yang dinilai ini tergantung gurunya. Tergantung guru, nanti di pelaksanaan guru mau menentukan kriteria apa. Nah, yang saya contohkan di sini untuk pelaksanaan ada 3 kriteria. Jadi skor tertingginya 9. Misal pada pelaksanaan saya contohkan ada 3 kriteria, jadi skor tertinggi 3 kriteria itu 9, kemudian pelaporan hasil ada 2 kriteria, masing-masing kriteria skor tertinggi 3, jadi skor tertingginya 6. Nah, skor siswanya, skor tertingginya yang saya contohkan di sini adalah 18 di masing-masing aspek yang dinilai, dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, nanti kalau siswa sudah punya skor, misal skor siswa ini adalah 17, berarti 17 skor siswa itu dikonversikan ke nilai 100. Caranya, skor siswa dibagi skor tertinggi dikali 100, 17 bagi 18 kali 100, itu konversi nilainya. Nah, ini untuk pedoman penskoran pada tugas proyek siswa untuk menilai keterampilan siswa. Kemudian yang terakhir ada menggunakan portofolio. Jadi portofolio sebagaimana dijelaskan di awal tadi, ada penilaian portofolio secara periode. Portofolio pertama misalnya, kita tentukan
tugasnya terlebih dahulu. Tugas siswa melakukan apa? Nanti di tugas tersebut ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh guru. Tergantung gurunya nanti kriteria apa yang dinilai. Misal kalau penentuan bangun ruang, misal kriteria pertama penentuan bangun ruang, yang kedua misalnya pengukuran bangun ruang, yang ketiga pemberian kesimpulan misalnya kriterianya, tergantung gurunya. Nanti di sini keterangannya tergantung guru juga. Saya contohkan di sini tepat. Tidak mesti tepat di sini, bisa juga sangat baik dan sebagainya. Tepat skor tertinggi 3, kurang tepat 2, tidak tepat 1. Jadi di kriteria masing-masing kriteria skor tertingginya 3. Jadi portofolio 1 skor siswa tertinggi 9 yang saya contohkan di sini. Jadi skor siswa kalau misal skor siswa 9 dibagi dengan skor tertinggi 9 kali 100. Jadi nilai konversi siswa adalah 100. Kemudian begitupun dengan portofolio yang kedua. Tugasnya diberikan dulu, nanti kriteria yang dinilai apa, ada berapa kriteria, tergantung, tidak mesti 3, bisa lebih dari 3. Nanti keterangannya yang dinilai apa, yang mengandung unsur skor. Skor tertinggi yang saya contohkan di sini 16. Nah, skor ini lagi-lagi dikonversikan ke nilai 100 skor siswanya. Baru nanti dirangkum nilai portofolio siswa. Misal Ahmad Ali, ada 2 portofolio yang saya contohkan. Tergantung kalau misalnya portofolio yang diberikan guru ada 6, ya berarti di sini dibuat 6. Contoh Ahmad Ali di portofolio 1 skornya 90, portofolio 2 skornya 80, jadi total nilai Ali adalah 170. 170 kemudian dibagi jumlah portofolio ada 2. 170 bagi 2, 85. Ini nilai akhir portofolio Ahmad Ali. Nah, saya lupa menambahkan, mohon maaf. Ini nilai akhir, ini bagian dari pengukuran. Nah, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya harusnya ada di sini. 85 itu maknanya apa? Misal contoh kita buat patokan, jika 80 sampai 100 sangat baik, 70 sampai 80 baik, 60 sampai 70 cukup, 60 ke bawah itu kurang. Jadi penilaian untuk Ahmad Ali adalah sangat baik, skor 85. Nah, demikian pembahasan terkait kriteria penilaian dan bagaimana melakukan penilaian terhadap 3 aspek hasil belajar dari afektif, kognitif, dan psikomotorik. Lagi-lagi saya tekankan bahwa ketika mengajar dalam proses pembelajaran, 3 aspek ini berkesinambungan dan harus diukur oleh guru, tidak dominan pada aspek tertentu. Misal pada kondisi sekarang, guru cenderung hanya mengukur pada aspek kognitif dan menilai kognitif saja, tapi cenderung mengabaikan pada aspek afektif atau psikomotorik. Nah, jadi tuntutan silabus pun sebenarnya sudah ditentukan bahwa 3 aspek ini harus diukur dan dinilai oleh guru, karena 3 aspek ini merupakan bagian dari keseluruhan hasil belajar. Demikian pembahasan. Mohon maaf sekiranya ada kekeliruan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.